Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran ilmu mantik atau ilmu logika dasar, khususnya mantik klasik, dan kita masuk ke dalam tahap akhir berkaitan dengan materi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang qadhiyah syartiyah ataupun proposisi hipotesis. Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan, qadhiyah syartiyah itu memiliki dua macam secara umum ya. Yang pertama adalah qadhiyah syartiyah muttasilah ataupun diistilahkan dengan proposisi hipotesis konjungtif. Dan yang kedua adalah qadhiyah syartiyah munfasilah atau proposisi hipotesis ya yang disjungtif, artinya logika konjungtif dan logika disjungtif sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengidentifikasi sejauh mana sih pembahasan atau logika yang memiliki karakter konjungtif dan disjungtif, sementara proposisinya adalah hipotesis. Dulu di pelajaran sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa qadhiyah syartiyah itu memuat dua unsur utama. Yang pertama adalah muqaddam dan yang kedua adalah tali. Di sini muqaddam adalah proposisi awal yang meniscayakan tali atau proposisi kedua. Itu semuanya pasti akan terbentuk dari muqaddam dengan tali. Berbeda dengan qadhiyah hamliyah. Kalau qadhiyah hamliyah itu hanya satu kata saja, satu kalimat yang langsung memberikan satu pengetahuan tertentu, sementara syartiyah pengetahuan tersebut dibentuk oleh struktur bahasa yang memiliki karakter tanya jawab, kurang lebih semacam itu secara umum lah. Secara umum. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang qadhiyah syartiyah, qadhiyah syartiyah itu kan kayak gini definisinya itu. Sebentar. Nah, kalau qadhiyah syartiyah al-muttasilah adalah wahiyah allati hukima fiha bil ittisal baina qadhiyataini wa tusamma al-qadhiyah al-ula muqaddam wa tali wal qadhiyah tsaniyah sama atali. Kan kemarin contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini contoh di dalam Al-Qur'an. Nasrullah wal fath, kemudian wa aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Ya. Jika, nah, di sini ada kalimat jika. Nah, jika datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah ataupun penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa, dan engkau wahai Muhammad melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran agama Allah atau ajaran agama Islam, fasabbih. Nah, di sini lihat ada fa jawab maka, bertasbihlah. Itu. Jadi proposisi ini dibentuk oleh dua kalimat yang akan membentuk ataupun yang memiliki satu relasi logis di antara keduanya. Atau contoh yang lain, jika datang waktu siang, jika terbit matahari maka datang waktu siang. Jika turun hujan maka tanah basah. Nah, artinya strukturnya menggunakan struktur jika maka. Kurang lebih semacam itu. Itu proposisi hipotesis contohnya. Nah, proposisi hipotesis itu sendiri terbagi menjadi dua, tadi sudah dijelaskan secara umum. Yang pertama adalah konjungtif ataupun muttasilah. Artinya konjungtif ini kan ada dua kalimat. Kalimat yang pertama dinamakan dengan muqaddam, sementara kedua dinamakan dengan tali. Nah, di dalam contoh yang tadi idza jaa nasrullah al-ayah itu muqaddam, sementara fasabbih itu adalah tali. Maka maknanya
bertasbihlah sebagai satu keniscayaan Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dan umat muslim untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya antara rasa syukur, tasbih dan sebagainya itu menjadi satu konsekuensi logis dari umat muslim yang baik ataupun yang harus dilakukan oleh umat muslim. Ataupun jika terbit matahari datang waktu siang. Waktu siang adalah konsekuensi logis dari terbitnya matahari. Itu jadi ada relasi logika antara muqaddam dengan tali. Tidak bisa muqaddamnya itu kemana, ke arah timur, talinya ke arah barat, tidak bisa. Jika terbit matahari datang waktu malam, nah itu kan muqaddamnya ke arah timur, talinya ke arah barat, nah itu repot gitu. Itu tidak logis. Oke. Itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang macam-macam ataupun bagian-bagian beberapa model dari qadhiyah syar'iyyah itu sendiri. Yang pertama, qadhiyah syar'iyyah muttasilah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah luzumiyah. Luzumiyah artinya aksiomatik lah, kurang lebih aksiomatik. Nah, jadi bahasanya itu qadhiyah syar'iyyah muttasilah luzumiyah. Okay. Yang kedua ittifaqiyah. Nah, ini deskriptif. Nah, bedanya apa? Nanti kita jelaskan satu-satu dan akan lebih mudah dengan menggunakan contoh. Ada luzumiyah, ada ittifaqiyah. Apa yang dimaksud dengan qadhiyah syar'iyyah muttasilah luzumiyah ataupun proposisi hipotesis yang bersifat konjungtif aksiomatis itu maknanya apa? Yang dimaksud dengan qadhiyah syar'iyyah al-luzumiyah adalah wahiyya allati yakunu baina tarfaiha ay al-muqaddam wa tali ittisalun haqiqiyyun bi ayyakuna ahaduhuma illatan lil akhar dan sebagainya. Au allati yakunu al-luzum aw al-mutabi'ah baina muqaddamiha wa taliha amran waqi'an mahsusan. Kurang lebih semacam itu. Kurang lebih semacam itu. Logika atau proposisi hipotesis yang aksiomatik adalah satu proposisi yang menunjukkan bahwa tali atau kalimat kedua sebagai atau kalimat pertama sebagai alasan terjadinya kalimat kedua. Jadi aksioma yang kedua adalah konsekuensi logis dari kalimat yang pertama, atau kalimat yang pertama itu meniscayakan munculnya kalimat yang kedua. Seperti contoh, jika air mendidih maka ia menguap. Dan keduanya, mana muqaddamnya? Muqaddam adalah kalimat pertama. Jika air mendidih, ini dinamakan dengan muqaddam atau kalimat pertama. Maka menguap adalah kali. Ya, perhatikan. Air menguap itu menjadi konsekuensi logis dari air yang mendidih. Catatannya apa? Antara proses penguapan antara menguap dengan mendidih adalah dua hal yang secara hakiki tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Karena apa? Harus luzumiyah aksiomatik, air mendidih yang menguap. Atau jika air dipanaskan maka dia mendidih. Jika air mendidih maka dia menguap. Kan banyak logikanya. Kan misal di sini, jika air dipanaskan maka air mendidih. Nah, kan? Ini muqaddamnya, ini talinya. Kalimat yang pertama muqaddam, kalimat yang kedua tali. Air mendidih adalah konsekuensi logis yang tidak bisa dilepaskan dari air yang dipanaskan.
Dalam bahasa yang lebih sederhana, proposisi hipotesis yang konjungtif aksiomatik adalah satu proposisi yang terbentuk dari hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat, dan akibat ini adalah akibat yang bersifat aksiomatik, bukan akibat yang kebetulan barang gitu loh, enggak. Oke, itu yang pertama. Nah, nanti dari mutasilah ini ada yang mujabah, ada yang salibah. Artinya contohnya kayak qadiyah, syartiyah, mujabah, mutasilah, luzumiyah. Qadiyah, syartiyah, salibah, mutasilah, luzumiyah. Macam-macamnya kayak gitu. Ini kan contoh dalam bentuk kalimat positif, contoh dalam bentuk kalimat yang negatif. Jika matahari tidak terbit, maka siang tidak muncul. Nah, bukan dan sebagainya. Ataupun menggunakan yang seperti yang kemarin yang dua-duanya negatif, dua-duanya positif dan sebagainya. Itu nanti kita contohkan. Dan nanti kalian bisa mungkin puasnya sekitar itulah ya. Jadi coba bikin qadiyah, syartiyah, mujabah, mutasilah, luzumiyah. Contohnya apa? Tapi yang terpenting yang harus kita pahami, hubungan antara muqaddam dengan tali adalah hubungan yang bersifat aksiomatik. Artinya sebab akibat yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Okay. Itu yang pertama. Terus yang kedua, qadiyah, syartiyah, mutasilah ada yang dinamakan dengan ittifaqiyah. Nah, contoh yang ittifaqiyah itu seperti kayak gini. Ayat definisinya, wahya al-qadiyah allati laisa baina tarfaiha ittisalun haqiqiyyun walakinahu yattafiqu husulan muqaddam 'inda husuli ta'al. Artinya kayak gini. Artinya jika yang pertama adalah hukum sebab akibat, yang kedua hakikatnya antara muqaddam dengan tali itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Tetapi tetapi kedua-duanya muncul dalam momen yang sama. Contohnya kayak kullama kana al-insanu kullama ja'a Muhammadun fa Muhammad fa innal mudarrisa sabaqa syuru'uhu fid darsi. Contohnya kayak gini, seperti yang ada di sini aja. Jika Isna dan Musa sudah datang ke kelas, ini muqaddam ya. Jika apa syarat dari akibat? Jika Isna dan Musa sudah datang ke kelas. Talinya apa? Maka pelajaran mantik segera dimulai. Kita lihat antara kedatangan Isna dengan kedatangan Musa itu sebenarnya hakikatnya tidak memiliki relasi dengan pelajaran mantik yang akan segera dimulai. Tetapi karena momennya sama, karena ada semacam satu momen yang tepat yang terjadi pada waktu yang sama ataupun momennya yang tepat, maka ini seolah-olah menjadi akibat dari kedatangan. Jika politikus datang, maka masyarakat akan mendapatkan uang. Kan antara mendapatkan uang, hakikat uang dengan hakikat politikus kan bukan dua hal yang memiliki relasi hubungan sebab akibat. Tapi karena memang sudah terjadi berulang-ulang gitu kan, Moza dengan Isna datang, saya langsung mulai. Atau ketika politikus datang pasti ngasih uang. Seolah-olah aksioma itu terjadi karena proses pengulangan, karena satu proses keseharian yang senantiasa terus-menerus terjadi. Makanya dinamakan ittifaq. Ittifaq itu kesesuaian kan? Kesesuaian dengan apa? Kesesuaian dengan situasi yang terjadi saat itu. Jadi hakikatnya berbeda antara ilmu mantik dengan pelajaran ilmu mantik dengan Isna dan Musa, tapi karena senantiasa terjadi berulang-ulang, seolah-olah itu memiliki hubungan sebab akibat. Antara uang dengan politikus itu bukan dua hal yang bersifat aksiomatik, tapi karena terjadi berulang-ulang di dalam proses demokrasi di Indonesia misalnya, itu seolah-olah menjadi satu
kesepakatan umum, satu logika umum yang membentuk kesadaran masyarakat. Nah itu makanya kalau kita mau menganalisis misal di media, di koran, di apa itu, ini konsekuensinya aksiomatik atau tidak? Beda kan? Kalau jika api saya sentuh maka tangan saya terbakar. Itu kan satu hal yang niscaya karena karakter api adalah membakar. Tapi jika saya datang Moza dengan Isna menangis misalkan, nggak ada relasi sebenarnya dan sebagainya. Tapi relasi itu dibentuk oleh keseharian. Nah itu ittifaqiyah. Ya. Jadi proposisi yang bersifat hipotesis dan hipotesis ini konjungtif. Artinya konjungtif itu antara muqaddam dengan tali memiliki satu relasi sebab akibat. Baik sebab akibatnya itu bersifat hipotesis ataupun deskriptif. Kalau bukan hipotesis, baik bersifat aksiomatis ataupun deskriptif. Kalau aksiomatik artinya apa? Kalau aksiomatik antara muqaddam dengan tali, satu hal yang tidak bisa dipisahkan atau hubungannya sebab akibat. Kalau ini terbentuk karena proses keseharian yang terus berulang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sederhanakan untuk detail, silahkan teman-teman belajar di buku belajarnya. Okay. Masuk yang kedua, qadhiyah syartiyah munfasilah. Ada 3 bentuk. Yang pertama yang dinamakan dengan al-munfasilah al-haqiqiyah. Yang kedua mani'atul jam'i. Yang ketiga mani'atul khulwi. Nah, ini yang disjungtif itu kan kemarin sudah dijelaskan antara muqaddam dengan tali, 2 hal yang berbeda. Kita memilih salah satunya, gitu kan? Kadang kala semacam ini, kadang kala semacam itu. Al-insanu imma rajulun wa imma nisa'an unutha dan sebagainya. Manusia itu ada kalanya laki-laki berjenis kelamin laki-laki, ada kalanya berjenis kelamin perempuan dan sebagainya. Nah, itu kan 2 hal yang tidak terbentuk di dalam konteks aksiomatik dan sebagainya ataupun hubungan sebab akibat. Nah, semua kalau ini muntasilah itu hubungan sebab akibat, tapi sebab akibat itu ada yang bersifat aksiomatik, ada yang deskriptif. Kalau ini bukan. Contoh yang hakikiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-munfasilah al-hakikiyah? Wahiyya al-qadhiyah allati la yan'alimu tarfaha ma'an wala yujidani ma'an. Nah, artinya yaitu semacam proposisi di mana muqaddam dengan tali itu tidak bisa dua-duanya hadir secara bersamaan, tidak juga mungkin dua-duanya hilang secara bersamaan. Contoh, ketika kita ingin membicarakan apa hakikat angka, apa yang dimaksud dengan angka? Angka boleh jadi bilangan genap. Ganjil dulu ya, angka 1 kan ganjil boleh jadi bilangan genap. Perhatikan, hakikatnya angka itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin 2 angka itu di luar ganjil dan genap. Ada enggak angka bilangan di luar ganjil dan genap? Kan enggak ada opsi ketiga. Maka dari situ 2 hal yang berbeda ini adalah 2 hal yang berbeda dan hakikatnya berbeda. Nah, contoh, angka boleh jadi bilangan ganjil, boleh jadi bilangan genap. Al-raqmu imma fardun, imma zaujun wa imma fardun. Angka itu boleh jadi atau merupakan bilangan ganjil, boleh jadi genap. Nah, maka di sini dijelaskan la yang adilu tarfaha ma'an. Kedua-duanya tidak mungkin hilang ketika kita berbicara angka. Dua-duanya hilang. Angka itu tidak ganjil, tidak genap, mungkin nggak? Kalau nggak ganjil dan nggak genap apa dong? Kan nggak mungkin. Juga tidak mungkin dua-duanya bareng. Angka itu ganjil sekaligus genap.
Bisa dipahami nggak? Oke. Sekali lagi, ketika kita ingin mendefinisikan angka atau membuat bagaimana kita memahami angka, angka itu munfasilahnya adalah hakikiyah. Kenapa? Karena angka itu tidak mungkin keluar dari oposisi dari bilangan ganjil dan genap. Kenapa dikatakan hakikiyah? Karena tidak mungkin dua-duanya ada pada satu waktu atau dua-duanya enggak ada pada satu waktu yang sama. Angka itu boleh jadi bilangan ganjil, boleh jadi bilangan genap. Maka kita harus memilih satu, ya berarti ganjil. Angka dua berarti genap. Tidak boleh dua-duanya ada. Angka adalah ganjil sekaligus genap. Enggak logis sih. Angka adalah ganjil sekaligus genap. Atau angka bukan ganjil sekaligus bukan genap. Lantas apa? Nah, gitu. Itu yang hakikiyah dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau kita mungkin mohon maaf kalau kita berbicara masalah LGBT, kemudian masalah transgender dan sebagainya, hakikatnya kan apa? Manusia itu laki-laki dengan perempuan. Maka ketika muncul istilah seks yang lain, kemudian bisex dan sebagainya, itu bukan berbicara di wilayah hakikatnya. Karena kan laki-laki dengan anatomi tubuh yang khas, perempuan dengan anatomi tubuh yang khas. Oke. Di luar itu adalah satu konstruksi sosial. Nilai-nilai yang dibentuk oleh sosial, transgender, kemudian LGBT, homoseksual, biseksual, itu tidak berbicara hakikat dari manusia. Tetapi berbicara apa? Berbicara konstruksi sosial dan manipulasi sosial. Misal melalui operasi plastik, melalui stigma, melalui banyak hal itu. Oke. Nah, kita kan berbicara hakikat, sebenarnya berbicara hakikatnya. Itu contohnya, itu yang hakikiyah. Jadi hakikiyah itu tidak mungkin dua-duanya hadir pada saat bersamaan atau hilang pada saat bersamaan. Itu yang hakikiyah. Kemudian yang selanjutnya, mani'atul jam'i, yang tidak mungkin. Nah, kalau ini didefinisikan wahai al-qadiyah allati yumkinu ayyujada fiha al-muqaddam wa talima'an fa yumkinu ayyu'addimani ma'an. La yumkin. Artinya gini, kalau ini tidak mungkin ada dua-duanya pada saat bersamaan atau hilang dua-duanya pada saat bersamaan. Kalau ini tidak mungkin dua-duanya ada pada saat bersamaan, tapi mungkin hilang pada saat bersamaan. Bedanya itu. Kalau ini kan dua-duanya ada pada saat bersamaan nggak mungkin, hilang pada saat yang bersamaan nggak mungkin. Kalau ini ada pada saat yang bersamaan itu nggak mungkin, tapi kalau hilang pada saat yang bersamaan itu mungkin secara logis. Contohnya apa namanya? Warna boleh jadi hitam. Jangan warna apa ya kira-kira? Warna kulit boleh jadi hitam, boleh jadi putih. Nah, mungkin enggak warna kulit hitam sekaligus putih? Enggak mungkin. Mungkin, udah zebra. Tapi enggak dalam konteks manusia loh ya. Warna kulit itu hitam sekaligus putih ya belang, berarti habis berjemur. Itu kan konstruksi sosial. Tapi pada hakikatnya warna kulit itu secara ceprot lahir itu bisa diidentifikasi. Kalau yang enggak hitam ya berkulit putih, berkulit hitam. Bukan berarti ini tidak berbicara rasisme loh ya. Tapi artinya hitam dengan putih adalah dua warna yang berbeda secara radikal dan tidak mungkin muncul pada saat yang bersamaan di hakikat kulit yang pada hakikat kulit tidak mungkin muncul secara bersamaan. Kulitku hitam sekaligus putih. Nah, maksudnya kenapa? Tapi di sini mani'atul jam'i memungkinkan dua hal tersebut hilang pada saat bersamaan. Maka warna kulit boleh jadi tidak berwarna hitam, boleh jadi tidak berwarna putih. Bisa jadi kuning coklat dan sebagainya, kuning langsat dan sebagainya, ataupun jadi merah
muda karena seperti orang-orang Eropa kan ada ruang-ruang merahnya dan sebagainya. Artinya kalau maniatul jam'i tidak, sekali lagi, tidak mungkin berkumpul pada saat yang bersamaan, tapi mungkin hilang pada saat yang bersamaan. Berarti tidak berwarna hitam dan tidak juga berwarna putih. Mungkin nggak? Mungkin. Secara logis apa jadinya? Ya bisa coklat atau bisa merah muda dan sebagainya. Itu maniatul jam'i. Nah, tapi di sini munfasilah. Kenapa munfasilah? Antara hitam dengan putih bukan dua hal yang dilandaskan kepada logika sebab akibat sebagaimana yang muntasilah. Dan yang terakhir adalah mani'ul khulwi. Nah ini menarik karena lebih rumit. Kenapa mani'ul khulwi itu lebih menarik? Karena dia mensyaratkan bentuk kalimat yang positif. Nah, kita definisikan dulu aja secara sederhana. Wahia al-qadiyah al-munfasilah allati yumkinu ijtima'u tarfaiha wa la yumkinu irtifa'uhuma indama takun al-qadiyah mujabah. Nah, ini khusus mujabah. Jadi sekali lagi munfasilah juga ada yang mujabah, ada yang salibah. Kalau mujabah kemarin kan sudah dijelaskan, pasti memuat kata yang mengandung unsur negasi. Tidak, bukan, tidak pernah, tidak sekalipun dan sebagainya lah. Itu kan mengandung makna-makna negasi. Nah, kalau mani'ul khulwi adalah proposisi yang yumkinu ijtima'u tarfaiha al-muqaddamah tadi, antara muqaddam dengan tali mungkin berkumpul, mungkin terjadi pada saat yang bersamaan, wa yumkinu irtifa'uhuma, tetapi tidak mungkin hilang pada saat yang bersamaan. Oke. Imma ayakuna al-jismu fil ma'i aw la yafriqu. Boleh jadi tubuh seseorang ada di dalam air aula yakriku, dan boleh jadi tubuh seseorang ada di dalam air atau dia juga tenggelam. Ya, tubuh seseorang ini muqaddamnya tubuh yang ada di dalam air, talinya tenggelam. Antara di dalam air dengan tenggelam hukum sebab akibat tidak? Enggak. Kenapa? Karena tenggelam tidak lantas meniscayakan karena tenggelam. Di dalam air tidak lantas meniscayakan orang menjadi tenggelam. Berarti kita kategorikan sebagai munfasilah. Kan dua hal ini muqaddam dengan tadinya dua hal yang berbeda. Sekarang mani'atul khulwi. Nah, artinya apa? Mani'atul khulwi itu yumkinu ijtima'u tarfaiha. Mungkin enggak di dalam air dan juga tenggelam? Mungkin kan? Nah, jadi yumkinu ijtima'u tarfaiha. Jadi antara muqaddam dengan tali terjadi pada saat yang bersamaan. Dia ada di dalam air sekaligus tenggelam. Tapi wala yumkinu irtifa'uhuma, tidak mungkin dua-duanya hilang. Artinya boleh jadi tubuh seseorang tidak ada di dalam air dan juga tidak tenggelam. Irtifa'uhuma indama takun al-qadiyah mujabah, ketika bentuknya positif. Ini kan bentuknya positif, bagaimana jika negatif? Saya ulangi lagi biar lebih ini. Kita coba contoh yang lebih sederhana aja deh, biar tidak terlalu rumit. Contohnya kayak gini, imma ayakuna laisa al-insan, bukan. Imma ayakuna al-jismu fil ma'i aw la yadriku. Kita menggunakan bahasa Arab, nanti kita terjemahkan. Al-jismu, nah, tadi mungkin agak kurang bisa diserap gitu kan. Al-jismu imma ayyakuna fil ma'i, yang pertama muqaddamnya imma ayyakuna fil ma'i. Nah, ini yang pertama muqaddam. Aula yadriku. Ya. Tubuh
kadangkala ada di dalam air dan tidak tenggelam. Nah, di dalam air tidak tenggelam. Perhatikan, ini dinamakan dengan mani'atul khulwi, dua-duanya tidak mungkin hilang. Artinya tubuh kadangkala ada di dalam air dan tidak tenggelam, tapi dua-duanya berarti mungkin imma ayyakuna fil ma'i aw yaghriqu, ada di dalam air dan tenggelam. Mungkin enggak? Mungkin. Coba sekarang negasinya. Bukan negasinya apa? Di sini tuh wala yumkinu irtifa'uhuma, tidak di dalam air dan tenggelam. Kita coret telahnya. Nah, berarti kan negasi dari la yaghriqu berarti dia tenggelam. Yang negasi dari yakunu fil ma'i apa? La yakunu fil ma'i. Dia tidak di dalam air, tenggelam, mungkin enggak? Ya mungkin, karena apa? Tenggelam itu kaitannya dengan air. Okay. Jadi tidak mungkin dua-duanya hilang. Artinya hilang bukan berarti dihapus, tapi hilang itu dinegasikan. Berarti ini hilang dua-duanya itu. Imma alla yakuna fil ma'i aw yaghriqu. Kan? Aslinya kan tubuh kadang-kala di dalam air dan tidak tenggelam. Itu yang pertama. Berarti dua-duanya boleh, mungkin ada dua-duanya. Artinya di dalam air sekaligus tenggelam mungkin, tapi dua-duanya hilang, tidak di dalam air dan tenggelam. Itu tidak mungkin. Makanya dinamakan mani'atul khulwi, tidak boleh salah satunya hilang. Ada di dalam air, tidak di dalam air, tenggelam atau tidak tenggelam dan sebagainya. Kecuali jika kalimatnya positif. Contoh yang lain, laisa al-insan imma ayakuna aqilan la dinalahu aw dayyinan la aqlalahu. Contoh yang terakhir ya. Contoh yang lebih sederhana. Laisa al-insan, bukanlah manusia. Nah, ini lebih sederhana. Manusia. Ini menggunakan salibah karena awalnya menggunakan bukan. Bukanlah manusia. Imma yakuna aqilan ladina, boleh jadi dia berakal ladina lahu, tapi tidak beragama. Ini muqaddam. Alinya apa? Boleh jadi dia beragama tapi tidak berakal. Ya, jadi antara agama dengan akal itu bukan satu relasi yang aksiomatik, tapi relasi yang dinisahkan oleh sebuah proses. Kita perhatikan, bukanlah dikategorikan sebagai manusia, boleh dengan bukanlah seorang manusia boleh jadi dia berakal tapi tidak beragama. Boleh jadi dia beragama tapi tidak berakal. Sekarang dua-duanya nggak ada, dia berakal tidak, beragama tidak, mungkin kan? Nggak mungkin, karena mani'atul khulwi salah satunya harus ada. Tapi dia beragama sekaligus berakal, bisa nggak? Bisa, itu yumkinu ijtima'u. Cuma mungkin kedua-duanya hadir pada diri manusia, tapi tidak mungkin dua-duanya hilang. Makanya mani'atul khulwi tidak boleh salah satunya hilang. Itu bagi orang yang meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang secara fitrah beragama, karena tidak mungkin binatang beragama. Jadi ini kan proposisinya dari situ. Ya, maka dari situ di sini bisa kita simpulkan bahwa proposisi hipotesis itu mensyaratkan hubungan antara dua kalimat. Yang pertama dinamakan dengan muqaddam, yang kedua dinamakan dengan tali. Hubungannya bisa hubungan yang bersifat aksiomatik atau hubungan yang bersifat konjungtif, artinya antara muqaddam dengan tali memiliki satu relasi satu sama lain, atau yang disjungtif
dua-duanya tidak memiliki hubungan sama sekali, berbeda secara radikal, tidak bisa dipasatukan satu sama lain. Baik konjungtif itu yang aksiomatik, artinya hubungannya sebab akibat yang niscaya yang bersifat aksiomatik, atau deskriptif, hubungan sebab akibat namun bukan dikarenakan relasi yang bersifat aksiomatik, tapi sebatas satu proses pengulangan seolah-olah menjadi hubungan sebab akibat, padahal tidak memiliki relasi sebab akibat sama sekali. Yang kedua disjuntif, ada hakikiyah, ada mani'atul jam'i, ada mani'atul khulwi. Kalau hakikiyah dua hal yang berbeda secara radikal dan hakikatnya juga berbeda. Kalau mani'atul jam'i mungkin hilang dua-duanya, tapi tidak mungkin hadir dua-duanya pada saat yang bersamaan. Sebaliknya mani'atul khulwi mungkin dua-duanya hadir bersamaan, tapi tidak mungkin dua-duanya hilang secara bersamaan ketika kalimatnya positif. Tapi kalau kalimatnya negatif, tidak mungkin dan sebagainya. Itu berkaitan dengan qadhiyah syar'iyyah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.